Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada saat ini untuk kita memakai waktu sedikit untuk merenungkan dan menyembah Tuhan. Karena apapun yang Dia buat dalam hidup kita, baik yang sudah kita dapat mengerti maupun yang belum dapat kita mengerti, semua itu merupakan sebuah proses dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah sebuah proses ya yang harus kita jalani, apapun bentuk dari proses itu. Karena kita tahu satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Meskipun ada banyak orang yang selalu protes sama Tuhan, bilang gini, kenapa sih Tuhan kok proses ini nggak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara, yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Jadi nggak usah tanya sama Tuhan kapan selesainya. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita setuju dengan Tuhan sekalipun kita tidak bisa memahami, maka proses itu akan menjadi lebih cepat selesai. Tetapi pada waktu kita protes sama Tuhan, kita mengeluh, kita menggerutu dan sebagainya, maka proses itu akan jadi semakin panjang Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana hal yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka harus berputar di padang gurun 40 tahun lamanya hanya karena mereka sering protes, mengeluh, menggerutu dan sebagainya. Nah, itu sebabnya jalani hidup ini dengan apa adanya dan jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Melewati kondisi apapun, kita tahu selama Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita pun cakap menanggung segalanya. Nah, sebelum saya melanjutkan tema hidup ini proses, saya mau mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Bapa pemilik hidup kami, Engkaulah yang paling berhak atas hidup kami. Engkau bebas melakukan apa saja atas hidup kami ini Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang kami tidak bisa pahami, namun Bapa, saat ini kami mau menyatakan persetujuan kami bahwa Engkau tidak pernah salah di dalam bertindak. Itu sebabnya Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah penjunan kami, Engkaulah yang membentuk hidup kami menjadi sesuatu yang berarti. Sebagaimana Ayub katakan, kami juga mau mengatakan, karena Engkau mengetahui jalan hidupku, sekalipun Kau menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Terima kasih Bapa, sertai renungan singkat kami ini, biarlah lewat renungan singkat ini kami boleh menyerahkan hak atas hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kami dapat berkata buat apa saja dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mengalami proses, yang dibutuhkan adalah ketaatan. Dan setiap kali kita berbicara tentang ketaatan, kita juga berbicara tentang bagaimana seorang murid kepada gurunya. Nah, ada satu pujian di dalam salah satu CD saya yang merupakan salah satu pujian favorit saya Bapak Ibu Saudara, karena ini banyak mengajarkan kepada saya tentang banyak hal, yaitu hati sebagai murid. Jalan ini menjadi doa kita saat ini, supaya Tuhan memberikan kepada setiap kita hati seorang murid, sehingga kita mau selalu taat, kita selalu mau setia kepada Tuhan, whatever. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya
Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Biarlah ini juga menjadi doa setiap kita, supaya kita diberikan hati seorang murid yang selalu mau taat dan setia. Kita buka firman Tuhan Roma 5, Bapak Ibu Saudara, ayat pertama sampai 11. Roma 5 ayat pertama sampai 11, judul dari perikop ini adalah hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Tuhan oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah dalam Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saya mengulang kembali ayat yang ketiga tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk apapun dalam hidup ini pasti ada alasannya. Bahkan kesengsaraan pun ada alasannya, yaitu untuk menimbulkan ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua orang tentu tahu bahwa diamond atau berlian adalah salah satu batu mulia yang sangat mahal harganya. Berlian juga seringkali menjadi tolak ukur untuk menunjukkan status seseorang yang memakainya. Adapun harga berlian, Bapak Ibu Saudara, sangat bervariasi, mulai dari puluhan juta, ratusan juta, miliaran, bahkan hingga angka triliunan. Dan salah satu berlian yang paling mahal di dunia ini adalah the Cullinan
diamond yang harganya diperkirakan mencapai 4 triliun rupiah. Fantastis bukan Bapak Ibu Saudara? Nah, pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa berlian memang sangat indah, menarik untuk dilihat. Dan tidak perlu heran kalau berlian ini selalu dikenakan oleh para bangsawan dan orang-orang terhormat. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik jika kita mempelajari lebih lanjut tentang berlian. Salah satunya adalah bahwa fakta berlian itu sebenarnya berasal dari karbon yang mengalami pengendapan selama ribuan tahun lamanya. Dari karbon biasa lalu menjadi batu permata yang begitu mahal harganya. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena karbon tersebut bersedia mengalami proses demi proses dalam waktu yang begitu sangat panjang. Karbon tersebut mengalami proses alam berupa tekanan, gesekan alam, pengendapan, dan segala sesuatu dalam waktu yang sangat amat panjang. Dari proses yang dialami karbon hingga menjadi batu permata yang sangat mahal ini, kita dapat belajar bahwa proses kehidupan juga sangat diperlukan untuk mengubah dan membentuk hidup kita menjadi sesuatu yang indah dan bernilai. Masalah yang datang silih berganti, tekanan hidup yang terasa begitu berat, bahkan pergumulan hidup yang menyita tenaga dan air mata, kita harus alami, bahkan mungkin untuk waktu yang begitu panjang dan begitu lama. Namun semuanya itu Bapak Ibu Saudara merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk, menempa, dan mengasah hidup kita. Sayangnya, ketika mengalami proses, ada begitu banyak orang yang hanya fokus kepada rasa yang tidak nyaman yang dialami. Pada saat tekanan itu datang, dan bukan berfokus pada hasil dari setiap proses itu, di waktu yang akan datang, layaknya sebuah berlian. Jika kita tidak bersedia mengalami proses dari Tuhan, maka selamanya kita akan hanya menjadi karbon belaka. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, proses dari Tuhan akan mengubah hidup kita. Seperti Yusuf yang mengalami proses dari seorang budak sampai menjadi seorang raja. Proses yang dialaminya juga tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Musa dari seorang gembala domba menjadi seorang pemimpin besar setelah mengalami padang gurun yang begitu lama. Bahkan Daud dari seorang gembala domba menjadi gembala Israel. Semuanya melalui proses. Jangan melihat pada hasil akhirnya, tapi lihat dari semua proses-proses yang terjadi sehingga pada akhirnya mereka menjadi seperti itu. Layaknya waktu yang dibutuhkan karbon untuk dapat menjadi berlian, demikian juga mereka yang mengalami proses hidup yang begitu panjang. Dan yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bersediakah kita mengalami proses dari Tuhan? Kesediaan kita mengalami proses akan menentukan apakah kita akan menjadi berlian atau kita akan tetap tinggal menjadi karbon belaka. Itu sebabnya relakan hatimu ketika ia sedang menempa hidupmu. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan
yang tahu apa yang sedang kau lakukan di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini. Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Bawa kami berjalan bersama-Mu Tuhan, bawa kami tinggal bersama-Mu, melewati segalanya. Kami percaya, kami percaya Kau menjadikan segalanya indah. Hinarabu, hinarabayarabasyandi, hinarabu, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin Dia sedang menuntun kita di jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita, percayakan hidup kita di dalam tangan-Nya. Sekalipun mungkin saat ini Dia sedang mengizinkan banyak tekanan-tekanan terjadi dalam hidup kita, yang kita tidak bisa pahami mengapa semuanya itu mesti terjadi dan kita alami. Sebab dengan iman kita percaya, bukan tanpa alasan Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, bahkan ketika Dia memproses hidup kita. Karena Dia ingin kita timbul seperti emas, karena Dia ingin kita menjadi berlian dan bukan karbon biasa. Itu sebabnya relakan hati kita ketika Tuhan sedang membentuk, ketika Tuhan sedang mengasah hidup kita. Sebab Dialah Tuhan yang paling tahu segalanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, panutan dalam hidup kami. Betapa sering kami bersikap seperti Petrus. Seringkali kami begitu menggebu-gebu menyatakan kasih kami kepadamu. Kami akan setia selamanya, bahkan di atas segalanya kami akan tetap memilih-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami.
Namun di saat dunia menawarkan begitu banyak hal kepada kami masuk ke dalam dilema antara setia kepadamu dengan apa yang dunia tawarkan bagi kami. Sehingga kami seringkali memilih untuk mundur sejenak dari kasih dan dari hadapan-Mu Tuhan. Maafkan kami Bapa. Itu sebabnya hati kami menjadi susah, karena telah seringkali mengecewakan. Kami telah mengumbar begitu banyak janji yang tidak dapat kami tepati. Kami telah berencana berbuat baik, namun hal itu belum kami laksanakan. Sungguh kami tidak layak untuk kasih-Mu. Perasaan bersalah dan malu selalu melingkupi hidup kami. Dan perasaan ini seringkali menyeret kami menjadi orang yang gagal untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Dan yang lebih buruk lagi dari rasa bersalah itu adalah perasaan takut bahwa kegagalan kami telah memisahkan kami dari kasih-Mu. Bukan kegagalan sederhana yang telah mengakibatkan kami tersandung. Sebaliknya kami telah melipat gandakan dosa-dosa kami, sehingga menjadi gunung yang menghalangi pandangan kami terhadap kemurahan-Mu. Itu sebabnya kami perlu mendengarkan perkataan-Mu yang selalu dipenuhi dengan kemurahan yang tidak berkesudahan, bagaikan hujan yang menyegarkan jiwa kami. Perdengarkanlah perkataan-Mu segera ya Tuhan. Kami haus akan kemerdekaan pengampunan-Mu atas segala kelalaian kami dalam pengiringan akan Engkau Tuhan. Tarik kami untuk selalu lebih dekat kepadamu, karena kami tidak mempunyai cukup keberanian untuk itu. Hanya karena kasih karunia-Mu lah kami boleh tinggal dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Haleluya. Mari semua kita yang siap dibentuk dan mau untuk dibentuk, sama-sama kita katakan amin.